Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok kimia farmasi, yaitu kelompok vitamin E, dengan saya Gracia Florence Noya, NIM 2019-78007. Yang kedua Fitri Dwi Aryani dengan NIM 2019-78015, dan Riona M. Amarduan dengan NIM 2019-78032. Kami akan menyampaikan materi mengenai vitamin, yaitu vitamin E. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu struktur, fungsi, dan jalur mekanisme vitamin E. Untuk struktur vitamin E adalah nama umum untuk dua kelas molekul yang bersifat lemak, yaitu 4-tokoferol dan 4-tokotrienol, yang memiliki aktivitas vitamin E dalam nutrisi. Kemudian struktur vitamin E, yang pertama, bagian kepala disebut kroman, memiliki cincin penol dan cincin heterokilik. Dan yang kedua, bagian ekor disebut pitil, memiliki 3 isoprenoid. Kemudian yang kedua yaitu fungsi dari vitamin E. Fungsi dari vitamin E sendiri yang pertama yaitu fungsi saraf. Manfaat vitamin E untuk tubuh yang pertama adalah dapat membantu kesehatan fungsi saraf. Fungsi vitamin E sendiri dapat membantu menghambat agregasi trombosit pada darah. Hal tersebut berkaitan dengan aktivitas saraf dan fungsi saraf dalam tubuh. Dengan kata lain, vitamin E bisa membantu menjaga fungsi dan kesehatan saraf. Yang kedua, fungsi vitamin E yang kedua yaitu menurunkan risiko penyakit Alzheimer. Manfaat vitamin E ini untuk tubuh yang selanjutnya adalah dapat mampu menurunkan risiko penyakit Alzheimer. Tidak hanya tokoferol, vitamin E juga mengandung senyawa tokotinerol. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa fungsi antiinflamasi pada tokotrienol berkontribusi terhadap pencegahan penyakit Alzheimer. Fungsi vitamin E juga berperan dalam memperlambat kehilangan memori dan juga penurunan fungsi otak. Konsumsi vitamin E yang dibarengi dengan vitamin C juga dapat menurunkan risiko demensia. Fungsi vitamin E yang ketiga yaitu menunjang kesehatan mata. Selain untuk melindungi sel dan meningkatkan imunitas tubuh, vitamin E juga dapat berfungsi untuk menjaga kesehatan mata. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Qingdao University Medical College menemukan bahwa asupan vitamin E dan tingkat serum tokoferol yang tinggi mampu menurunkan risiko penyakit katarak pada mata orang yang berusia lanjut. Fungsi vitamin E yang keempat yaitu menyembuhkan luka. Fungsi vitamin E juga memiliki efek yang baik ketika seseorang mengalami luka. Vitamin E berfungsi untuk menyembuhkan luka dengan cepat dan meregenerasi jaringan ekstrasel yang rusak atau hilang. Kemudian fungsi vitamin E yang kelima yaitu menjaga keseimbangan hormon. Fungsi ini menjaga keseimbangan sistem endokrin dan saraf karena mampu menyeimbangkan sistem hormon. Beberapa gejala hormon yang tidak seimbang antara lain kenaikan berat badan, sakit perut akibat menstruasi, infeksi saluran kemih hingga alergi dan kecemasan berlebih. Kemudian untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut ada baiknya kita mengonsumsi buah-buahan dan sayuran yang kaya akan vitamin E dan yang dapat mampu mencegah munculnya keluhan-keluhan di atas. Fungsi vitamin E yang keenam yaitu sumber antioksidan. Fungsi vitamin E untuk tubuh yang memiliki paling besar kandungannya adalah sumber antioksidan yang ada di dalamnya. Antioksidan yang dikombinasikan dengan oksigen, kandungan ini sangat ampuh untuk menghancurkan radikal bebas. Maka tidak heran apabila vitamin E seringkali digunakan untuk menjaga kesehatan kulit dari serangan radikal bebas sinar matahari. Kemudian yang ketujuh dan yang terakhir, fungsi vitamin E yang terakhir yaitu mengatur aktivitas enzim. Fungsi vitamin E untuk tubuh yang terakhir adalah berfungsi untuk mengatur aktivitas enzim yang ada di dalam tubuhnya. Biasanya, vitamin E sangat berfungsi untuk mengatur fungsi yang berkaitan dengan pertumbuhan otot polos. Kandungan zat yang ada dalam vitamin E dapat mengatur pertumbuhan otot polos agar tidak merugikan tubuh. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu jalur mekanisme vitamin E. Efek
ferroptosis vitamin E dihasilkan dari mekanisme biokimia 4 langkah. Yang pertama, hidrolisis oksidatif dari alfa tokoferol menjadi alfa tokoferol quinone. Yang kedua, reduksi alfa tokoferol quinone menjadi alfa tokoferol hidroquinone. Yang ketiga, penghambatan 15LO melalui reduksi pusat non-heme Fe3+ menjadi Fe2+ yang tidak aktif oleh alfa tokoferol hidroquinone. Dan yang keempat yaitu penghambatan kaskade ferroptosis dengan menghalangi pembentukan produk peroksidasi lipid yaitu asam lemak tak jenuh, asam lemak tak jenuh ganda hidroperoksidasi, dan asam lemak tak jenuh ganda terhidroksilasi. Vitamin E alami ini mencakup 4 tokoferol dan 4 tokotrienol. Alfa tokoferol adalah bentuk paling melimpah di alam dan memiliki aktivitas biologi tertinggi. Meskipun vitamin E adalah antioksidan utama yang larut dalam lemak dalam tubuh, tidak semua khasiatnya dapat digunakan untuk tindakan ini. Sebagian antioksidan vitamin E bekerja dalam membran sel yang mencegah penyebaran reaksi radikal bebas. Meskipun vitamin E juga terbukti memiliki aktivitas prooksidan, produk oksidasi non-radikal dibentuk oleh reaksi antara radikal alfa tokoferil dan radikal bebas lainnya yang dikonjugasi menjadi asam glukuronat dan diekskresikan melalui empedu atau urin. Kemudian vitamin E diangkut dalam lipoprotein plasma. Setelah penyerapan di usus, vitamin E dikemas menjadi kilomikron yang ada di sepanjang jalur limfatik dan direaksikan ke dalam sirkulasi sistematik. Dengan aksi lipoprotein lipase, bagian dari tokoferol yang diangkut dalam kilomikron diambil oleh jaringan ekstrahepatik dan kilomikron sisa menyangkut tokoferol yang tersisa ke hati. Di sini dengan aksi protein transfer alfa tokoferol, sebagian besar alfa tokoferol ini dimasukkan ke dalam lipoprotein densitas sangat rendah yang baru lahir, sedangkan kelebihan alfa tokoferol ditambah bentuk vitamin E lainnya diekskresikan di empedu. Setelah disekresikan ke dalam sirkulasi, kemudian diubah menjadi IDL dan LDL melalui aksi LPL, dan kelebihan komponen permukaan termasuk alfa tokoferol tersebut ditransfer ke HDL. Selain aksi LPL, pengiriman alfa tokoferol ke jaringan terjadi dengan pengambilan lipoprotein oleh jaringan yang berbeda melalui reseptor yang sesuai. Saya Fitri Dwi Aryani dengan NIM 2019-78015. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan. Materi tersebut adalah aturan penggunaan vitamin E. Berdasarkan tingkat kebutuhan dosis vitamin E berbeda-beda pada setiap orang, maka hal ini tergantung pada beberapa hal, antara lain yaitu jenis kulit, usia, dan aktivitas. Pada jenis kulit ini, berhubung setiap orang memiliki jenis kulitnya masing-masing, di mana jenis kulit tertentu akan mempengaruhi dosis vitamin E yang dibutuhkan. Maka, untuk kulit normal, dosis vitamin E yang dibutuhkan adalah 100-300 IU. Sedangkan untuk kulit yang cenderung lebih kering, dosis yang dibutuhkan adalah 300 IU agar kulit lebih lembab. Namun, jika memiliki jenis kulit yang berminyak, maka tidak disarankan untuk mengonsumsi vitamin E dalam dosis yang tinggi, karena justru malah akan membuat kulit jadi lebih berminyak. Dan untuk kulit berminyak ini, dosis yang disarankan adalah 100-200 IU. Yang berikutnya yaitu usia. Di usia yang tergolong lebih muda ini, kondisi kulit terbilang masih bagus dan tingkat kolagennya juga masih baik, sehingga regenerasi kulit juga masih berjalan lancar. Dan saat memasuki usia 20-an ke atas, kondisi kulit akan semakin menurun karena metabolisme kulit yang juga menurun akibat radiasi dan kontaminasi. Jika di usia muda 100 IU dosis vitamin E sudah mencukupi,
maka semakin bertambah usia, dosis yang dibutuhkan akan semakin tinggi. Yang terakhir yaitu aktivitas. Jika memiliki kulit kering di usia dewasa dan selalu beraktivitas di bawah sinar matahari, maka vitamin E yang dibutuhkan yaitu 200-300 IU. Sedangkan jika usia masih muda, memiliki kulit berminyak dan hanya menghabiskan kebanyakan waktu di dalam ruangan, maka dosis yang dibutuhkan berkisar antara 100-200 IU saja. Yang berikutnya yaitu saran penggunaan. Vitamin E ini sebaiknya jangan dikonsumsi bersamaan dengan vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, vitamin D, dan vitamin K dalam jumlah yang berlebihan karena dapat menyebabkan keracunan vitamin yang berbahaya bagi tubuh. Dan hati-hati penggunaan suplemen vitamin E pada pasien yang akan menjalani operasi, penderita stroke, mengalami pendarahan, kekurangan vitamin K, memiliki gangguan pembekuan darah atau sedang mengonsumsi obat-obat pengencer darah. Dan selalu konsultasikan dengan dokter dan petugas medis. Saya Riona M. Amarduan dengan NIM 2019-78032. Di saat ini saya akan melanjutkan pembahasan materi yaitu tentang akibat kelebihan dan kekurangan vitamin E. Yang pertama yaitu kelebihan vitamin E. Jika vitamin E dikonsumsi secara berlebihan maka dapat menimbulkan dampak yang buruk. Misalnya yang pertama diare, yang kedua mual, yang ketiga kram perut, yang keempat sakit kepala, yang kelima tubuh menjadi lemah, yang keenam ruam kulit, dan yang ketujuh gangguan pada penglihatan. Selanjutnya yang kedua yaitu kekurangan vitamin E. Tidak hanya itu, defisiensi vitamin E atau kekurangan vitamin E juga bisa menyebabkan kondisi yang buruk. Misalnya yang pertama aritmia, yaitu detak jantung tidak beraturan, yang kedua demensia, yang ketiga kebutaan, yang keempat peningkatan risiko keguguran pada ibu hamil, dan yang kelima kemungkinan bayi lahir cacat. Selanjutnya, berikut ini kami lampirkan beberapa referensi yang menjadi acuan bagi kelompok kami dalam menyusun materi presentasi kami. Ya, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.